Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-15 bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wal yahdar aidan minar riya. Kemarin kita disuruh hati-hati, disuruh waspada agar menghindarkan diri dari ujub. Dan sekarang kita dianjurkan untuk menghindarkan apa? Riya. Qila fi qoulihi ta'ala, dikatakan dalam firman Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, dan menjadi jelas bagi mereka minallahi, dari Allah, ma lam yakunu yahtasibun, sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Jadi orang yang riya itu akan nampak baginya sesuatu yang tidak dia perhitungkan. Apa? Dia kira itu pahala, tahu-tahu bukan. Makanya orang yang riya kemarin, orang yang ujub, jadi ujub itu temennya riya. Jadi dari ujub ke riya itu dekat gitu. Yang pertama dia berbangga diri, yang kedua pengen dilihat gitu. Maka kemarin saya sampaikan, riya itu kepengen dilihat itu bisa jadi mengerjakan, bisa jadi tidak mengerjakan. Jadi jangan anggap riya itu hanya mengerjakan doang, enggak mengerjakan itu bisa dianggap riya, karena kepengen dilihat gitu. Pengen dilihatnya biar dapat duit lah. Iya, jadi apalagi itu ditambah lagi gitu. Jadi diawali kepengen dilihat, kepengen diperhatikan. Nah nanti ujungnya ketika diperhatikan, kepengen apa tuh diperhatikan oleh si A? Karena pengen dapat uang, karena pengen dapat kedekatan, pengen dapat promosi, dan seterusnya. Kepengen dikenal gitu. Jadi memang diawali dari ujub gitu. Kemarin sudah kita bahas, ujub itu berbangga diri. Kepengen dirinya itu kelihatan, woi ini gua nih gitu. Berimbas kepada riya, kepengen diperhatikan. Makanya nanti kalau dalam ilmu psikologi tuh ada yang namanya tingkatan-tingkatan kebutuhan tuh, needs, kebutuhan.
Itu Abraham Maslow, ya. Kuliah ini dikit kuliah, kan kuliah subuh, ya. Tahu Abraham Maslow? Enggak, Imam Ghazali. Sama Mbak. Oke, nah, jadi Abraham Maslow ini bilang, ya, ahli psikologi itu, orang itu ya punya kebutuhan needs, ya. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisik, ya. Nanti kebutuhan yang paling tinggi menurut dia, ya, itu adalah kebutuhan akan perhatian. Eksistensinya. Oke. Artinya secara naluriah orang itu, ya, kepengen dihargai, kepengen dihormati. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan ria itu. Ya, memang itu diperlukan oleh kita. Tapi ternyata Allah yang lebih tahu tuh. Oleh Allah kebutuhan kita yang sebetulnya adalah butuh diperhatikan oleh Allah, itu maksudnya. Jadi kebutuhan diperhatikan itu memang sifat dasar manusia. Oke, kita kan itu menurut ahli psikologi itu, ya. Nah, cuma yang jadi masalahnya adalah bukan kebutuhan kita untuk dikenang, untuk dilihat oleh orang, enggak. Karena ternyata kebutuhan kita yang sesungguhnya diperhatikan itu sebetulnya diperhatikan oleh Allah. Nah, maka nanti ketika diperhatikan oleh Allah tuh semuanya dapat. Perhatian orang, perhatian generasi-generasi selanjutnya itu akan dapat ketika mendapatkan perhatian Allah. Maka kita selalu diarahkan. Dan ternyata ahli-ahli psikologi ini mereka, ya, karena memang dasarnya bukan agama. Mereka melakukan penelitian didasarkan kepada memang kebutuhan kita. Ya, dicek, dilakukan penelitian, dilakukan observasi, dilakukan, ya, eksperimen gitu. Nah, ternyata kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan eksistensi diri itu, ya. Tapi kita nanti, ya, orang Islam diajak oleh Allah untuk sadar dan untuk memahami ternyata eksistensi yang paling sebenarnya itu adalah eksistensi Allah. Lah itu makanya saya bilang tadi, karena kebiasaan kitanya tadi pengen nyalon kudu dikenal, pengen naik promosi kudu dikenal, semuanya kudu dikenal. Tapi coba perhatikan, ketika orang tidak memperhatikan perhatian orang, maka orang yang akan memperhatikan dia, itu agama kita ngajarinnya. Ya, ketika orang enggak memperhatikan kita butuh perhatian Allah, ya. Yang kita butuhkan hanya perhatian Allah, maka secara otomatis orang itu akan perhatikan kita. Coba deh cek deh. Sama seperti begini. Ketika kita mengejar bayang-bayang, maka bayang-bayang itu nggak akan pernah kena kita kejar. Tapi ketika kita beralih, ya, tidak memperhatikan bayang-bayang, maka bayang-bayang itulah yang akan mengejar kita. Nggak bisa, nggak ada bayang-bayangnya. Paham nggak? Ini kan sama seperti itu. Ketika Anda tidak memperhatikan orang, yang Anda perhatikan hanya Allah saja, maka secara otomatis nanti orang akan perhatikan Anda.
Jangan cari perhatian orang, dikarenakan ketika Anda tidak mencari perhatian mereka, ya, dan yang Anda cari adalah perhatian Allah, maka orang yang akan memperhatikan Anda. Bisa dicek tuh. Hah? Iya, makanya begitupun sama cari uang. Ketika uang yang kita cari, maka uang itu tidak akan pernah kita dapat. Tapi ketika kita tidak mencari uang, maka uanglah yang akan mencari kita. Coba deh. Datang. Iya. Cek kalau nggak percaya. Apa buktinya? Coba contoh satu. Kita kerja sekarang. Ketika kita kerja kepada seseorang, kita nyari perhatian yang pemiliknya tuh. Kalau ada pemiliknya rajin, kita kerja ini, kerja itu. Tapi kalau orangnya nggak ada, kita udah santai aja lah. Karena yang kita cari adalah uang dan perhatian. Sesuai dengan jamnya, jam segini. Tapi ada orang yang penting saya udah kerja, saya akan totally kerja di situ, nggak perhatikan pimpinan ada nggak ada, pokoknya saya mau kerja. Nanti pimpinan itu pasti akan memilih yang mana tuh di antara yang dua tuh. Ya, pimpinan pasti akan memberi lebih orang yang kerjanya nggak lihat waktu, meskipun sudah dikasih waktu, namun dia maksimal dalam bekerjanya, bahkan ketika waktunya habis pun tertanggung, belum selesai. Yang dia cari bukan perhatiannya, tapi ini bangunan saya, ini pekerjaan saya, maka harus bagus, harus maksimal. Coba deh. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya contohnya tadi ada dua orang yang begini modelnya, yang satu cari perhatian kepada pimpinannya, yang satu nggak cari perhatian tapi kerjanya benar terus. Bodoh amat pimpinan mau ada mau enggak, gue mau kerja. Iya, makanya bosnya nggak tahu tapi dia kerja terus bagus. Yang satu kalau ada pimpinannya kerja, lambat laun pasti ketahuan, pasti kelihatan itu. Si ini mah kerja kalau ada gua doang. Si ini mah kerja meskipun gua nggak ada tapi kerja. Nanti ujungnya yang dipilih siapa tuh? Itu maka tadi saya bilang, ketika dia dibilang cari muka, ya kan ria tuh. Oke? Ketika dia bilang cari muka, seandainya memang dia bukan cari muka, nggak ada masalah, bodo amat mau ngomong apa. Dia pasti punya prinsip itu. Itu yang dimaksud dengan teguh, yang dimaksud dengan sidik. Itu. Jadi ketika dia bekerja betul-betul pure untuk pekerjaannya. Saya sering contohin misalnya orang nggak punya pekerjaan, terus tiap hari pagi nyapu di jalanan, nggak ada yang bayar, nyapu aja terus setiap hari itu. Orang awalnya ntar seminggu dilihat, si rajin. Itu lambat laun orang akan iba tuh. Yes. Ketimbang orang yang kalau misalnya nggak ada orang gitu, ya, nggak ada orang dia diem tuh. Pas orang lewat, biar bersih disapuin aja, sapuin. Itu orang udah pasti ya punya feeling, ya ini orang kerja kalau ada gua doang. Coba deh, itu kita udah punya feeling seperti itu. Dan memang tadi betul kita butuh eksistensi, yes. Maka diarahkan oleh Allah, kalau kamu butuh eksistensi, maka carilah eksistensi Tuhan. Dan ternyata ketika kamu mencari eksistensi Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan dan bahkan memperlihatkan eksistensimu di hadapan makhluknya yang lain. Ya, itulah nanti ada hadis qudsi yang bilang ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan bilang ke malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril, aku cinta sama si A tuh. Kata malaikat Jibril, baik Allah. Dia ceritain ke penduduk langit. Kata malaikat Jibril, Allah cinta sama si A. Nanti penduduk langit cerita ke penduduk bumi. Itu hadis sampai sedetail itu karena memang tahu ternyata kebutuhan manusia itu punya butuh apa? Eksistensi diri. Dan ternyata ketika itu diberikan, Allah memberi eksistensi dirinya, dia bahkan merasa tidak ada sama sekali. Dia tahu ternyata yang menginformasikan eksistensinya adalah Allah. Itu hebatnya. Enggak terganggu dia dengan eksistensi dirinya, enggak. Bahkan dia semakin menyadari bahwa eksistensi dirinya enggak pernah ada. Yang ada hanya eksistensi Allah. Itu paham ya? Hah? Jadi makanya Allah bilang jangan ria. Kenapa? Karena nanti kalau ria, memang itu kebutuhanmu, yes, tapi kamu salah menggunakan kebutuhannya. Hah? Lah iya itu. Lah iya kan? Coba kita ini selalu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah. Antara yang menipu dengan yang sebenarnya, selalu begitu. Ayo kamu cari duit seolah-olah kerja tuh. Padahal maksud Allah kerja itu bukan cari duit. Kerja itu untuk menjalankan fungsinya sebagai makhluk. Lah duit mah Allah yang atur. Wa fis sama'i rizqukum, kata Allah tuh. Rizki kalian itu udah diatur di langit, nggak mungkin salah. Nggak kayak paket suka salah tuh. Ya, nggak ada salah rezeki, semua orang sudah paham tuh. Semua orang tahu nggak mungkin salah kamar untuk rezeki. Yes, nggak ada masalah semua orang. Tapi ketika ditanya, semua orang mengakui bahwa rezeki itu nggak pernah salah orang, nggak pernah ketukar. Tapi kenapa dalam pelaksanaannya gontok-gontokan? Dikarenakan tadi dia belum yakin, dia belum punya keyakinan yang kuat bahwa ternyata betul itu yang dimaksud dengan rezeki itu Allah yang udah atur. Ada dua ayat yang redaksinya berbeda tuh tentang rizki itu, ya. Ketika cerita tentang anak, ya. Ketika cerita tentang anak, ya. Kata Allah itu dalam Al-Quran ayatnya kurang lebih, jangan takut, ya, nggak bisa ngebesarin anak. Iya, gitu. Kata Allah, rizki kalian, ya, itu aku yang atur. Tapi di ayat lain Allah bilang rizki mereka aku yang atur. Jadi dua ayat itu saling melengkapi, bahwa rizki kita, rizki anak kita yang aturnya Allah. Jadi dua redaksi ayat itu kepingin bilang tuh, ya, itu bahwa rizki itu yang aturnya Allah semua. Mau rizki kita kek, mau rizki anak kita kek, itu yang aturnya Allah, bukan kita, bukan. Nah itu makanya dia bilang takut anaknya susah, gitu. Padahal
ya dia bukan Tuhan. Lah iya kan, coba. Jadi kita disuruh kerja itu sebetulnya bukan cari rizki, bukan, ya. Jadi kita kerja itu ya untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba tuh. Allah sudah berikan amanah kepada kita pengetahuan, ilmu itu diberi oleh Allah ke kita, sehingga Anda laksanakan ilmu itu, Anda amalkan ilmu itu karena Allah. Adapun nanti rizkinya itu urusan Allah. Pemahaman ini orang hampir jarang mengerti itu, dan keseringannya orang potong kompas. Kerja lo sono biar duit lu banyak. Lah, masa kerja duit banyak? Sekolah di sono no, ntar kalau sekolah di sono biasanya dapat kerja di sono. Ya memang ada. Jadi camat yang bisa banyak. Hah? Lah iya makanya. Karena dia pikir pekerjaan yang mengasih uang. Ini kerja di sini basah nih, kerja di situ kering, gitu. Ya. Lah iya makanya. Jangan jadi presiden. Lah karena dia nggak memahami itu bahwa rizki itu ya udah diatur, Pak. Gitu. Ya nggak bisa dipaksakan, kalau bukan rizkinya itu nggak akan sampai. Gitu. Jadi nah ini yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita, kepada anak cucu kita tuh. Anda bekerja jangan mencari uang, bukan. Ya, Anda kerja lah itulah makanya itu kan memang ya Allah alam bisawab, dia punya prosedur apa SOP-nya kan dalam perusahaan itu ya. Tapi saya punya keyakinan ya mereka pasti akan melihat gini, karena orang selalu dilihat secara fisiknya ya. Jadi ketika dia bekerja misalnya ada apa istilahnya interview ya, mau digaji berapa, paling tidak ini ingin yang pertama pasti tujuannya adalah kepingin tahu seprofesionalisme apa dia, yang pertama ya. Artinya ketika dia punya ekspektasi besar, si orang tersebut evaluasi dirinya, ini anggapan saya terhadap interview cerita tentang tanya gaji kepada calon pekerja, itu kepingin kamu nilai diri kamu berapa sebetulnya, gitu. Ketika dia menilai dirinya terlalu tinggi pun dengan data yang sudah dimiliki, itu pasti yang penanya ini nggak bener nih orang, terlalu berlebihan menilai dirinya. Karena dilihat dari apa? Dari data-data yang sudah dilihat, kan dia pasti udah atau orang keren Pak itu yang lihat data-data itu. Pernah kerja di sini, pengalaman kerja, kan dia udah punya pengalaman tuh. Dan yang kedua, ketika misalnya dia sampaikan saya mah yang penting digaji, dan nggak ada orang yang akan mengatakan saya mah yang penting digaji, nggak ada, karena itu terlalu murah, terlalu merendahkan dirinya. Pasti dia punya penilaian dirinya. Jadi sebetulnya interview itu ya ingin mengetahui sejauh mana evaluasi diri terhadap diri sendiri. Maka orang yang akan diterima itu orang yang betul-betul jujur, orang yang betul-betul rasional, sesuai dengan pengalaman yang sudah dia lakukan. Akan dia jawab seperti itu. Dan nanti si orang yang bertanya aja pasti akan, oh iya rasional ini. Udah ini aja nih daripada yang ini. Coba deh. Itu akan begitu, Pak. Dan nanti orang yang rasional itu orang yang tidak mencari uang. Justru dia saya kepingin mengabdi, Pak.
Ketika dilihat pengalaman pekerjaannya, belum kerja di mana-mana misalnya, ditambah ngobrolnya juga bagus misalnya, bukan uang yang dia cari, itu pasti ini yang dicari. Tapi ketika misalnya pengalaman kerjanya nggak ada, tapi orangnya ngelantur, ngomongnya apa baik, ketahuan Pak. Ini orang tukang ngelamun ini, agak beres ini, udah jangan ini Pak. Betul itu, coba deh. Ya, begitu. Sepertinya begitu. Yes. Dan artinya pekerjaan itu yang kemarin saya bilang, cerita tentang Imam Syafi'i itu sebetulnya kepingin bilang bahwa jika ada sesuatu yang bukan hak dan milikmu lalu itu datang kepadamu dan kamu gunakan itu bahkan akan mengikis apa yang ada padamu. Ya, harta haram yang masuk pada kita itu akan mengikis apa yang menjadi milik kita, mengurangi bahkan menghabiskan apa yang ada pada kita. Yes, karena itu adalah virus. Tadinya dia dapat 10, tahu-tahu dia dapat 12, dan yang 2 itu ternyata bukan yang haram, yang seharusnya bukan miliknya datang kepadanya. Ternyata dia nggak amanah, dia pakai, yang 10 habis. Ya, lah itulah. Maka biar bagaimanapun konsep zakat itu kan begitu sebetulnya. Konsep zakat itu sebetulnya kepingin membersihkan yang sebenarnya punya dia, yang bukan punya dia buang-buangin. Konsep sedekah, berbagi, itu sebetulnya dalam rangka itu. Bagaimana membersihkan yang memang milik dia yang sesungguhnya. Nol. Iya. Yes. Itu nanti batu bara dengan mutiara kan gitu. Lah iya, kadarnya aja beda. Batu bara itu bertonton dijualnya, tapi mutiara dijualnya hanya graman. Iya. Nah itu yang dimaksud dengan cerita Imam Syafi'i kemarin. Sedikit yang penting berkah. Sedikit-sedikit beli rumah, sedikit-sedikit beli mobil, sedikit-sedikit anaknya sekolah gitu Pak. Sedikit-sedikit beli kebun gitu. Nggak apa-apa sedikit gitu Bang Ali bukan? Daripada banyak, kalau beli apa-apa lah mendingan dikit-dikit tadi. Jadi kembali Pak, ya. Jadi ria itu, ya, orang mengira bahwa ini pahala saya banyak, tapi ternyata nol. Kenapa? Karena yang kamu cari bukan Allah, bukan eksistensi yang sebenarnya. Jadi ketika ditanya tentang eksistensi diri, yes, kita butuh eksistensi diri, tapi di hadapan siapa eksistensi diri kita? Agama kita ingin mengajarkan bahwa eksistensi yang sebenarnya adalah eksistensi Tuhan. Bukan eksistensi Anda. Justru Anda itu ada karena ada Tuhan. Karena eksistensi yang keberadaan yang sebenarnya, keberadaan yang kekal, ketika menyatu kepada keberadaan yang kekal, keberadaan yang tidak kekal, ketika menyatu dengan keberadaan yang kekal, maka ikut jadi kekal. Tapi ketika keberadaan itu kepada sesuatu, keberadaan ini tidak kekal, nimbrung ke yang nggak kekal, jadi nggak kekal sama. Paham nggak?
Kita sekarang ngebangun masjid, oke? Lalu tujuan, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada yang begitu. Lalu dia tujuannya adalah kepingin, wah saya nih orang kaya di sini, gitu. Biar orang semuanya tahu saya orang kaya. Dengan orang yang dia menyumbang ke masjid itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini pasti akan berbeda nih. Kekekalannya itu jauh berbeda. Bagaimana nanti masjid itu dikelolanya, bagaimana nanti keberlangsungannya, itu akan bergantung juga kepada tadi itu. Cek deh, gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Masjid itu riweuh apa riweuh? Apa riweuh itu di? Apa riweuh? Ribet, serba salah masjid itu. Iya. Sekarang kita butuh DKM-nya, yang ngaturnya, yang kita mau samakan dengan perusahaan, nggak bisa. Pabeliat, apa pabeliat lagi, bilang pabeliat. Ya serba, ya terkait dan serba salah. Tapi kalau itu eksistensinya tadi betul-betul semua membangun karena Allah, nggak ada masalah, nggak ada. Ya, coba deh. Tapi ketika dia memang dibangunnya oleh seseorang yang memang ingin menunjukkan eksistensi dirinya, ya, ini susah. Gitu. Oke, jadi kita disuruh hati-hati tuh untuk ria tuh, karena memang ini kebutuhan. Artinya perhatian itu tadi, needs, ya, kebutuhan akan perhatian itu adalah kebutuhan kita memang. Maka Allah ngajarin kebutuhan yang satu ini bukan ke sana ya, tapi ke sini. Ya, manusia butuh perhatian, tapi bukan perhatian dari makhluk, bukan perhatian dari sesama. Yang kamu butuhkan adalah perhatianku. Gitu. Paham itu ya? Paham baik dia mah. Gitu. Iya kan? Jadi orang yang ria itu udah dari sini, dari dunia nih, bahkan nanti di akhirat dia kira, weh Allah, amal saya banyak Allah, katanya. Ya. Tahu-tahu ntar sama Allah pas dicek kosong bang. Kata dia, lah gimana kosong, kan saya beramal terus. Lah iya kan, ternyata kamu beramalnya bukan karena aku, coba cek dah. Gitu. Kemarin buktinya udah tengah jalan nggak pakai peci, balik lagi katanya gitu. Ini orang lain, ini mah contoh ini mah. Itu real Pak, real. Ini yang ayat bilang wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kita sekarang makanya Allah, kita diajarin Allah selalu untuk evaluasi diri tuh. Bagian kita udah beramal, ya Allah belum, ya Allah kurang. Jangan-jangan yang tadi nggak keterima, jangan-jangan ada kurangnya, jangan-jangan salah, jangan-jangan terus begitu. Ya. Yes, Ustadz dia sama perlu eksistensi. Kepengen diakui, kepengen diperhatikan. Yes. Ya, itu. Nanti Ustadz yang betul-betul kepengen ribuan, kepengen yang betul-betul perhatian orang, nanti nampak ujungnya, kelihatan. Oh, itu butuh perhatian orang. Yes. Tapi kalau misalnya Ustadznya betul-betul karena Allah, wah ya kelihatan juga nanti, nggak mungkin enggak.
Yes. Jadi untuk butuh perhatian Allah itu butuh apa? Kemarin dasarnya dibilang iman tuh kemarin tuh. Itu dasar utamanya. Jadi ketika iman itu ada dalam diri, ya, maka akan banyak godaannya tuh. Masuk iman, seret, ya, masuklah cobaan tuh. Kemarin ujub. Kan dia misalnya udah dikasih iman sama Allah nih, contoh nih, ya, oke, iman, truk, dia sholat tuh. Pas dia sholat, muncul ujub tuh. Wes, gue sholat keren banget, sanggup gue, ya kan? Kata iman, mas, salah itu mas, buang itu. Salah, astagfirullahaladzim. Tapi imannya nggak bisa, ya, imannya lemah, maka, iya bener dah, gue keren banget emang. Nengok ke belakang kan, ada orang yang lihat juga. Dia kan? Itu kan cobaan buat iman yang ada tadi. Seandainya tadi imannya yang kalah, imannya ketutup dengan yang itu semua tadi. Dengan cobaan-cobaan itu imannya akhirnya lama-lama yang tadinya ada tuh bahkan terkikis. Ya, tapi kalau dia terus mempertahankan, maka diingetin ini ketika sudah masuk itu cobaannya datang banyak. Jangan sampai tertipu dengan cobaan ini, cobaan itu. Kudu sanggup melawan. Hah? Kadang-kadang suka datang sendiri gitu. Lah itu makanya saya bilang tadi namanya juga cobaan. Yes. Iya Pak, betul Pak. Sekarang ini Pak, bulan Ramadan ini setan itu diikat Pak. Ya. Udah nggak ada lagi godaan setan di bulan puasa tuh nggak ada. Tapi lintasan-lintasan itu karena hawa nafsu itu terus datang, nggak mungkin enggak. Kata kita puasa nggak bohong, bohong juga ujungnya. Kata kita puasa nih, udah pokoknya jangan pikir yang macam-macam. Yep, macam-macam pikirannya datang terus. Hah? Rasul mah kagak lah. Ini kata Rasul begini gitu kata dia. Iya kata Rasul begitu, cuman kan dipresetin sama dia. Gitu. Itu selalu datang Pak. Jangan jauh-jauh kita sholat Pak nih. Kita sholat itu. Itu lintasan pikiran tuh datang terus. Kita coba khusyuk, kita coba saya ada di sini eksistensinya. Tahu-tahu kepikiran lain lagi. Enggak, saya di sini. Terus begitu, harus begitu. Jadi harus ditolak. Itu cobaan namanya. Gitu. Ya, jangan dikira orang yang sudah sampai nggak ada cobaannya, enggak Pak. Gitu. Selama nyawanya masih ada di dirinya, cobaan itu akan terus datang. Enak dia mau ustadz itu kagak ada, justru ustadz cobaan lebih banyak. Gitu. Ya. Jadi nggak ada orang yang nggak ada ujian dan cobaan, nggak ada. Selalu datang. Karena tadi itu imannya sudah masuk, slep. Nah, mulai itu, ya. Jadi hawa nafsu itu mampu mengelabui, ya, mampu mengelabui kita tuh. Iyalah, kita yang namanya juga di luar, sama kayak nonton bola kata kita, ya elah segitu doang, tinggal nendang segitu kata kita. Coba dia yang di situ boro-boro. Nggak iyalah.
Kita bilang, oh itu pejabat korupsi, enak bayar. Gitu. Tahu-tahu pas dia lebih parah lagi. Susah Pak. Itu cobaan namanya. Dan itu akan selalu datang. Gitu. Ya jadi dasarnya apa? Ya ini iman. Jadi jangan kira orang kepingin dekat Allah itu nggak dikasih ujian, nggak dikasih cobaan, nggak bisa. Ya, kita mendapatkan perempuan, dapetin istri kita itu butuh banyak pengorbanan itu. Yes, gitu. Yang kadang-kadang nipu-nipu dikit kan, apa banyak? Iya. Lah iyalah gitu. Allah. Oke ya, jadi hindarkan ria. Karena tadi iman itu udah datang, ini mulai datang semua. Cobaan-cobaan itu semua dari berbagai macam sisi datang semua. Kalau Anda mau mempertahankan iman Anda, buang itu. Ya. Perangi terus imanmu. Maka cobaan-cobaan itu datang silih berganti dan Anda akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Gitu. Ya. Kila dikatakan amalu a'malan kanu yarawnaha fid dunya minal hasanat. Ya, untuk menafsirkan ayat di atas, ya mereka mengamalkan amalan yang mereka lihat di dunia itu merupakan kebaikan. Ya. Nah itu tadi dia kira nolong orang, ya, dia kira sedekah, ya, pahala tuh. Tapi fabadat lahum yaumal qiyamati minas sayyi'at. Lalu ternyata, ya, nampak di akhirat itu apa yang dia lakukan adalah keburukan, gitu. Ya itu tadi dia sedekah, dia kira pahala kan? Ternyata sedekahnya bukan karena Allah, sedekahnya karena orang. Kepengen dilihat orang, ya, wah si Ono sedekah masa gua kagak, itu. Si Ono ngebantuin masa gua kagak. Jadi yang dia kira itu adalah pahala, tapi ternyata dia kepingin, oh gua lebih keren dari dia lah, ya kan? Ternyata bukan pahala itu. Sholat kita, coba seandainya kita sholat nggak ada orang begitu nggak sholat kita tuh, itu dah anunya tuh. Hah? Iya. Kita di rumah sholat sendiri dengan kita sholat di masjid itu kayak apa tuh? Mampu nggak sholat di rumah kayak sholat di masjid? Gitu. Kita sedekah nggak ada orang dengan sedekah ada orang gitu, sama nggak? Kan begitu aja anunya tuh, contohnya. Jadi ketika nggak ada orang kita malas ngeluarin duit, dan ketika ada orang kita ngeluarin duit mudah, itu jadi bahan evaluasi itu untuk kita. Nggak ada orang kita males niat sampah antepin, bodo amat. Tapi ketika ada orang buru-buru ngambil sampah, itu buat bahan evaluasi kita tuh. Ada apa? Ada orang kita ngaji Quran, lah. Bagus bener ngaji Qurannya. Orang ada capeknya. Nah kalau di rumah begitu enggak? Baru satu lembar udah wah begitu lagi. Tapi kalau di masjid, wah, nengok kiri, ada orang itu. Biar di rumah aman. Iya. Ya itulah makanya saya bilang hawa nafsu itu mampu mampu menipu kita, mengelabui kita. Iya begitu, kata kita begitu kan, itu hawa nafsu sebetulnya. Jadi hawa nafsu itu ngajarin, udah
kan di masjid pahalanya lebih besar, padahal ya kita melakukan sesuatu dengan mudah, sesuatu dengan sulit itu ternyata ada udang di balik batu. Itu masalahnya. Iya, bukan punya dia gitu. Iya, oke. Sekarang ketika kita sedekah dengan uang haram gimana? Ya nggak ada pahalanya lah. Apalagi kita tahu uang itu adalah uang haram. Lalu orang yang nerimanya gimana? Ya orang yang nerimanya nggak tahu lah. Kecuali orang yang nerimanya tahu, haram bagi dia untuk nerima. Ape jadi gubernur Jawa Barat gitu. Ya. Korupsi dia 1 triliun, ngebangun Masjid Nur El Ghozi semegah yang ada di dunia. Tuh, El Ghozi ini mah. BKM-nya Pak Haji Tatang itu nggak ngerti itu duit boleh korupsi. Boleh silakan dibangun. Tapi kalau misalnya Pak Haji Tatang tahu bahwa itu adalah uang korupsi, haram Pak Tatang terima tuh. Nggak boleh. Kalau misalnya kayak gini Pak, teman misalnya itu kita tahu taruhan gula menang, jadi kita makan bareng-bareng, kalau kita nggak ngikut enak ya. Iya. Kayak gitu nggak apa-apa Pak. Nggak boleh lah. Nah iya kan tahu itu duit haram. Sekarang enakan mana? Makanya imam-imam itu ngajarinya enakan mana, nggak enak sama orang apa nggak enak dibakar di neraka, gitu bahasanya. Lah iya biarin aja, terserah lu. Mau dibilang sombong, mau dibilang kagak, gue mah takutan sama api neraka ketimbang sama lu, kan gitu. Kita udah ditanya, ada pendetoran dia, terus sadar nih, kita juga ya, ujung kita gugur. Mudah-mudahan gugur. Mudah-mudahan gugur. Mudah-mudahan ujungnya gugur, mudah-mudahan. Iya, iya betul. Awalnya kepengen dilihat orang, gitu. Tahu-tahu sadar ya Allah, bukan itu ternyata. Astagfirullah. Tapi besok jangan begitu lagi. Nah iya makanya kan kalau besok begitu lagi ya itu ya begitu terus, nggak apa-apa, istighfar terus nggak apa-apa, bagus, itu lebih bagus daripada kagak sama sekali. Iya, besok begitu lagi kan, astagfirullahaladzim lagi, besok begitu lagi, astagfirullahaladzim lagi. Allah nggak pernah bosen Pak untuk menerima taubat kita, tapi jangan pernah dalam hati kita untuk udah begitu aja terus, enggak. Ya, taubat itu kita betul-betul nggak mau mengulang lagi. Udah itu dasarnya. Gitu. Ya.